Halo Tris, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Salam sehat dan kembali bersama El di podcast Potensi Kita. Tetap jaga jarak karena virus masih berada di sekitar kita. Nah Tris, kalian pernah gak sih ngalamin berubah profesi dari bidang yang sangat jauh berbeda? Kalaupun ada, pasti ada yang relate nih. Misalnya aja dari lingkungan swasta menjadi aparatur sipil negara. Di episode kali ini, El akan memberikan pengalaman dari seorang aparatur sipil negara di LL Dikti Wilayah 3, Regina Dwifania AMDT. Di edisi Lintas Jakarta Sore, pindah profesi, siapa takut? Selamat menyaksikan. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Kita masih bersama di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, saat masih muda kita pasti ingin menambah wawasan dan pengalaman di berbagai bidang, betul nggak? Betul apa betul? Betul dong, apalagi saat sudah merasa terlalu lama berkecimpung di bidang tertentu. Pastinya akan timbul rasa bosan dan menginginkan tantangan baru. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kondisi ini memilih untuk mengganti atau pindah profesi kerja. Udah pindah aja deh, gitu kan? Karena dinilai lebih seger dan menantang. Challenging gitu katanya, ya. Padahal sebenarnya berpindah profesi tidak semudah berpindah kantor. Itulah sebabnya kita tidak boleh gegabah dan membangun rencana yang sudah dipertimbangkan secara matang. Sebab terkadang ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh karyawan saat memutuskan untuk mengganti profesi. Nah, kita akan segera menghubungi seorang aparatur sipil negara, ya, Mbak Regina Dwifania AMDT, tentunya terkait tema hari ini, ganti profesi, siapa takut, begitu ya. Selamat sore Mbak Regina, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Bugi. Puji Tuhan baik, Mas Bugi. Mbak Regina lagi santai ya? Ya, lagi santai nih hari Minggu kayak gini ya Mas Bugi. Di mana, sama siapa? Iya, kepo aja. Ya. Aku lagi di rumah sih Mas Bugi, sama keluarga pastinya. Oh, keluarga beneran? Bener ya Mas Bugi. Bukan keluarga ketemu gede ya? Belum ya, itu didoain aja Mas Bugi. Oke, Mbak Regina, kita kan tengah berbincang terkait ganti profesi, siapa takut begitu. Boleh dong cerita-cerita perjalanan karirnya terlebih dahulu deh begitu. Pastinya nanti kan ada yang bisa kita ambil nih ketika Mbak Regina berganti profesi. Silakan Mbak. Iya, ngomongin soal karir ya, perjalanan karir Mas Bugi. Aku tuh sebenarnya di dalam perjalanan karir ini baru berjalan sekitar 4,5 tahun ya dari aku tuh lulus kuliah. Masih terhitung pendek ya. Cuman memang jadi dari aku selesai kuliah itu 1 tahun itu aku kerja di suatu kontraktor startup karena bidang kuliah aku tuh waktu itu teknik sipil ya Mas Bugi. Dan setelah itu 1 tahun berjalan di kontraktor, kemudian langsung masuk perusahaan yang baru. 2,5 tahun berjalan itu aku bekerja di sebuah perusahaan BUMD di Jakarta juga. Dan di situ sebagai implementasi proyek, karena kalau teknik sipil memang gak jauh-jauh gitu dari proyek ya Mas Bugi. Itu sekitar 2,5 tahun. Kemudian baru di tahun ini nih Mas Bugi ini berganti lagi menjadi seorang aparatur sipil negara dan baru berjalan sekitar 5 bulan gitu. Dan sebagai aparatur sipil negara ini di bidang yang sama atau berbeda sekali? Kalau sejauh ini masih berbeda ya dari teknik sipil ya, di bidang sarana prasarana Mas Bugi. Cuman cangkupan pekerjaannya itu ya memang tidak ada di bidang sipil sebelum yang aku bekerja gitu. Oke, jadi kan pastinya ini sudah berganti pekerjaan atau profesi ya berkali-kali gitu. Ini sebenarnya betul. Apa sih yang menyebabkan Mbak Regina ini memutuskan untuk berganti profesi? Apakah karena gajinya kurang gede gitu? Atau ada gebetan baru? Cari suasana baru gitu Mas. Cari suasana baru. Kalau untuk alasannya sendiri pastinya kalau emang masih muda gitu ya kayaknya pengen nyari-nyari hal baru terus ya Mas Budi ya. Tapi yang pasti yang jadi pertimbangan waktu itu lebih kayak ke pengembangan karir sih, terus mengembangkan diri, potensi. Kemudian kan dari
kantor swasta startup biasa, terus tiba-tiba keterima di perusahaan BUMD gitu. Jadi kayak wah challenge yang baru nih buat aku untuk bisa berkecimpung dan tahu gimana sih bekerja di pemerintahan. Meskipun kalau di BUMD itu kan sifat karyawannya juga seperti nge-hire karyawan biasa ya, bukan layaknya PNS yang harus ada ujian gitu ya. Dan jadi kayak challenge baru buat aku yang terutama masih muda gini ya, pengen terus mengembangkan diri dan proyek-proyek pemerintah tuh seperti apa kayak gitu. Kemudian coba ternyata PNS buka dan coba melihat lagi ada peluang lagi gitu kan ya untuk suatu hal yang lebih baik gitu. Dan juga aku mencari lingkungan kerja yang baru dan ternyata puji Tuhannya ini ternyata jalan aku untuk ada sebagai aparatur sipil negara gitu. Meskipun di kantor yang kedua itu juga government, tetapi tidak dimasukkan ke dalam ASN begitu karena kontrak begitu ya Mbak ya? Kalau BUMD itu memang sistemnya nggak ada PNS gitu sih Mas Bugi. Tapi itu aku sudah sebagai karyawan tetap. Jadi probation 3 bulan, kemudian langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi memang seleksinya tidak seperti aparatur sipil negara yang melalui beberapa tahap tes gitu ya. Sampai akhirnya kita masih harus melewati 1 tahun sebagai seorang CPNS, kemudian baru diangkat menjadi PNS gitu. Kalau untuk di BUMD itu aku sudah tetap sih Mas gitu. Nah kenapa? Apa karena itu gajinya lebih bagus gitu? Salary-nya lebih bagus? Kalau ngomongin gaji sih itu relatif ya, cukup dan gak cukup gitu ya. Dan tapi aku melihat menjadi seorang aparatur sipil negara itu membuka sebuah jaminan yang baik gitu, terutama aku yang juga seorang perempuan ya, maksudnya sebenarnya aku memilih aparatur sipil negara ini karena jaminan yang diberikan itu baik gitu untuk karyawan gitu. Karena kalau BUMD sendiri itu kan dia masih bergerak sesuai dengan kepemimpinan yang sedang ada gitu di daerah itu gitu. Oke, nggak sustainable gitu ya. Kalau misalnya sekarang sudah ASN itu berarti lebih tenang begitu ya Mbak Regina? Iya. Betul banget Mas. Meskipun mungkin gajinya cuma 200 juta sebulan, tetapi paling enggak ada ininya ya, ada pensiunnya, inilah itu gitu ya Mbak ya? Iya betul. 200 juta apa 259 juta? Oh oke. Berarti kenapa tadi Mbak Regina bilang karena aku kan perempuan gitu ya, jadi ASN sepertinya lebih cocok. Emang kalau laki-laki nggak cocok ASN? Oh cocok banget Mas Budi. Sebenarnya itu pilihan sih, gimana caranya kita tuh mau nggak. Soalnya nih aku merasanya sebagai seorang aparatur sipil negara ini berbeda banget loh Mas Bugi. Kalau misalkan kita kerja di swasta ataupun di BUMD, karena sebagai aparatur sipil negara, bagaimana cara itu kita bisa membangun jiwa yang berorientasi pada pelayanan itu sendiri. Karena kan kalau waktu di BUMD atau di menjadi karyawan swasta, itu fokus pekerjaan itu lebih bagaimana kita tuh bisa menguntungkan bagi perusahaan secara material gitu. Jadi ada deadline, proyek-proyek yang harus dikejar secara cepat gitu kan. Dan maksudnya membutuhkan waktu yang mungkin kalau kita tuh kerja 1 hari itu kayaknya harus ditambah gitu loh, nggak 8 jam tuh kurang gitu kerja untuk ngejar-ngejar segala hal yang berhubungan dengan proyek, karena proyek berjalan aktif pembangunan gitu ya. Tapi kalau di PNS ini santai gitu. Bukan santai sih Mas Bugi, tapi pelayanan. Kalau kadang-kadang nanti di ini loh. Maksudnya ini membangun pelayanannya kepada masyarakat gitu Mas, bukan yang ada target untuk kita memenuhi bagaimana mutu. Karena aku kan sekarang di lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 ya. Bagaimana kita juga bisa membangun kualitas mutu pendidikan itu jadi lebih baik gitu. Tapi work hour-nya itu tuh tidak menuntut kita untuk harus lembur. Sudah pasti gitu ya. Sudah pasti 9 to 5 misalnya gitu ya. Kalaupun ada hal yang perlu dikerjakan secara lembur gitu ya, itu nggak se-strict bagaimana waktu kerja di swasta, di kontraktor ataupun di BUMD itu sendiri Mas Bobi. Iya, oke, I get the point. Ya, I can understand what you mean. Jadi memang jam kerjanya lebih pasti gitu ya, ritmenya juga lebih pasti gitu ya. Iya, betul. Dan kalau di ASN ini kan udah mempunyai batasan-batasan pekerjaan, kayak kita tuh di
diatur oleh peraturan kayak gitu Mas Bugi. Maksudnya peraturan pemerintah yang sudah pasti gitu, dan mengerjakan suatu hal yang memang udah ada formatnya, udah ada ketentuannya gitu. Kalaupun ada suatu hal yang baru, itu akan diciptakan oleh bidang pusat dan akan diikuti oleh bagian-bagian bawahnya gitu. Iya. Tapi saya pernah melihat di sosial media, dia seorang ASN, tapi kemudian dia beralih menjadi entrepreneur gitu ya. Setelah sekian tahun dia mempertimbangkan, akhirnya dia move out untuk changing the profession. Kemudian banyak tuh komentar-komentar, gimana sih orang udah seleksinya susah, lama gitu kan, bersaing dengan mungkin ribuan atau bahkan lebih dari itu gitu ya, untuk memperebutkan posisi terus ditinggal gitu. Nah ini kalau menurut Mbak Regina sendiri kenapa ya? Apakah memang ada orang-orang tertentu yang memang karakternya nggak cocok gitu kalau di negeri gitu sebagai ASN? Nah, ya itu tadi sih Mas, semuanya itu memang tergantung pilihannya. Makanya kenapa penting banget ketika kita memang mau berganti profesi, ada baiknya tuh kita research dulu ya Mas. Kalau menurut aku tuh kita harus tahu, bahkan ataupun kita perlu bergabung dalam forum-forum yang mungkin membicarakan mengenai bidang pekerjaan tersebut. Mungkin pada saat awalnya orang tersebut tuh hanya iseng-iseng, saya masuk PNS dengan apa namanya, dengan notabene PNS itu ini bagus atau segala macam, dipandangnya oke gitu. Tapi ternyata sebenarnya tuh bukan diri dia gitu. Karena kan passion setiap orang tuh berbeda-beda. Makanya kenapa menurut aku penting banget ketika memang kita mau ganti profesi, kita coba pikirin lagi tuh karir pathnya seperti apa. Ini kan soalnya bidang yang baru, benar-benar bakal sesuai ekspektasi kita nggak nih gitu. Jangan sampai nanti udah ganti karir ya ternyata malah zong gitu kan, dan mungkin lebih parah dari karir kita sebelumnya gitu. Nah, ya itu tadi kita mungkin bisa cari-cari info di komunitas, grup atau forum, atau bisa riset sendiri gitu, atau kalau punya teman ASN kita bisa tanya-tanya melalui mereka kayak gitu sih. Kalau Mbak Regina ada teman juga sebelumnya ketika mau masuk sekarang ini di Dikti Wilayah 3, apakah nanya-nanya dulu gitu? Iya, aku nanya dulu sih Mas Bogi. Cuman teman aku ini mungkin dia PNS-nya di Pemprov ya. Sama Mbak Dita. Oh enggak, aku kena Mbak Dita tuh belum kenal. Kepo aja aku ya. Sok tahu ya. Dari LLDikti 3 tuh aku belum ada yang kenal. Benar-benar kenalnya pas baru masuk gitu Mas Bogi. Oke. Jadi the key point we have to research first gitu ya. Before deciding something important in our life. Nggak boleh gegabah. Kita harus benar-benar mempertimbangkannya dengan masak-masak. Jangan sampai nanti ternyata kita passionnya nggak di situ sehingga fail kita malah ya. Betul. Oke. Setuju banget. Researchnya berapa lama kira-kira Mbak Regina ketika itu? Dari aku memutuskan untuk aku ikut tes itu ya Mas, berarti di bulan tahun lalu tuh sekitar September, Oktober gitu. Itu aku sambil daftar, sambil aku tuh benar-benar nyari tentang tempat yang mau aku tuju. Aku cari karir path-nya seperti apa, gimana tuh di PNS untuk naik jabatan, untuk karir secara pendidikan aku tuh kayak gimana. Karena kan emang PNS identik banget dengan namanya jenjang pendidikan gitu ya Mas. Jadi gimana nih aku membangun diri aku nantinya ke depan di PNS ini gitu. Dan aku juga pastinya tanya-tanya sama teman-teman aku gimana sih di PNS itu seperti apa, terutama ya mungkin yang aku tanya bukan bidang yang di pekerjaan aku sekarang, bukan tentang mutu pendidikan tinggi gitu, tapi lebih dia tuh di Dinas Bina Marga. Cuman aku hanya belajar mengenai bagaimana sih budaya pekerjaan di sana, karena kan pasti kita ketemu lingkungan baru gitu yang menuntut kita juga harus bisa beradaptasi gitu sama lingkungan itu gitu. Kalau masalah bidang profesinya itu ya itu tadi sih, kita benar-benar yakin nggak untuk masuk ke sana tuh dengan research itu tadi. As I know 2 bulan lah. As I know that if you are as a ASN begitu ya, educational backgroundnya akan dilihat ya kalau nggak salah, even though maybe you are smart and independent woman, but kita nggak bisa depend on our intelligence 100%, tapi banyak formalitas yang memang harus dipenuhi begitu. Apakah ini memang sesuai dengan konsep berpikirnya Mbak Regina ketika mungkin saat ini belum S2 atau belum S3, tetapi katanya kalau misalnya S2 berarti dia bisa naik begitu ya? Apa gimana sih kalau sekarang ketentuannya?
Iya betul banget Mas Bugi. Jadi kalau di PNS itu memang tergantung dengan untuk golongannya itu tergantung dengan pendidikan kita Mas. Jadi kita D3 atau S1, S2 itu nanti sistem penempatan kita juga sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu. Kayak aku di teknik sipil dengan D3 yaitu dengan golongan 2C dan di mana nantinya dan di PNS itu juga punya kelas-kelas jabatan dan kelas-kelas jabatan itu ada golongan dan pangkat. Nah nanti kenaikannya itu bisa naik secara 4 tahun sekali kayak gitu Mas Bugi. Emang bener sih kata Mas Bugi, kalau mungkin di swasta kita tuh kadang suka nggak terlalu dilihat background kita tuh, ya kan, untuk tingkatan dia udah D3, S1, S2, tapi ketika oke lo dilihat mampu nih, lo dilihat bisa untuk jadi asmen, oke lo naik gitu, dan lo udah baru 2 tahun di sini dan ternyata lo menguasai bidang itu, oke bisa naik. Nah beda halnya di PNS. Tapi aku memang sudah memahami itu sih sebelum aku memutuskan untuk menjadi ASN gitu Mas Luki. Is it worth it for you? Yeah, I think it's worth it. Or maybe you have a long-term plan that you want to continue your education stages maybe? Pastinya Mas Bugi. Aku sih emang berencana untuk terus belajar ya di dalam pendidikan untuk sampai S1, S2, bahkan S3 gitu. Karena untuk aku sendiri aku juga suka belajar gitu ya. Dan karena dituntut juga untuk meningkatkan hal itu di dalam sebagai ASN. Jadi ya why not gitu. Nanti setelah diangkat mungkin akan aku ambil izin belajar seperti itu Mas Bugi. Oke, tadi Mbak Regina sudah mengatakan bahwa ada yang harus dipersiapkan sebelum kita berganti profesi ya, seperti salah satunya adalah research. Ada lagi nggak sih hal lain yang memang harus kita pertimbangkan dengan masak begitu ketika kita mau moving out dari pekerjaan yang lama, kemudian kita ingin mencoba atau kita mau tahu nih challenge-nya apa sih di pekerjaan yang baru? Ada lagi nggak yang harus dipersiapkan secara detail? Kalau dari diri aku sendiri ya berkaca dengan apa yang sudah aku lakukan, yang aku lakukan itu sih Mas, aku research benar-benar dan aku tuh meyakini diri aku nih kalau ini tuh memang aku yang mau gitu, bukan karena orang lain. Karena sebelum memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mengganti menjadi seorang ASN, itu pertimbangan yang cukup panjang dan itu pasti datangnya harus dari diri sendiri ya. Aku santai, aku juga cerita ke orang tua, sharing. Dan aku juga berdoa secara pribadi ya Mas Bugi, misalnya ini kan karir yang nggak bisa di switch lagi gitu. Ya, nggak bisa diganti. Dan aku juga nggak mau untuk kayak terlihat pelin-pelan gitu dalam kehidupan pekerjaan gitu. Jadi aku persiapkan diri aku secara matang. Dengan itu aku membekali dengan segala pengetahuan yang mungkin aku bisa cari melalui orang lain ataupun dari internet, melalui komunitas, gimana sih karir path-nya. Bahkan aku membaca peraturan-peraturan Kemendikbud itu sendiri, bagaimana seorang sarana prasarana akan bekerja di bidangnya, kayak gitu Mas Bugi. Jadi benar-benar pada saat aku memutuskan dan udah keterima PNS dan aku memutuskan untuk oke, I'll take it gitu, gue mau jalanin ini, itu benar-benar dengan udah kesiapan apapun yang ada di depan, aku bakal belajar gitu. Jadi pas udah kecemplung nih di dalam bidang aku sekarang, yang aku perlu lakukan adalah ya beradaptasi gitu. Beradaptasi dengan apa yang ada di depan. Oke, sarana prasarana apa aja nih, ya kan? Aku research lagi. Bahkan sampai kita udah kecemplung di dalamnya pun aku masih research apa aja nih sarana prasarana yang akan aku lakukan, yang akan aku kerjakan. Dan itu harus terus dilakukan gitu sih Mas Bugi setiap hari sampai akhirnya. Ya karena ini kan bidang yang mungkin baru ya. Oke, mungkin sih di sana prasarana ada beberapa bidang sipil ya, seperti kayak maintenance building. Cuman itu kan hanya dilakukan dalam 1 tahun itu mungkin hanya 2 kali gitu, yang agak bersenggolan sedikit dengan bidang pekerjaan aku yang sebelumnya. Akan tetapi hal-hal baru sarana prasarana itu tuh luas banget. Gimana caranya aku tuh gak nyerah ya Mas Bugi, terus mau belajar. Makanya yakin sama diri sendiri itu yang paling penting. Jadi kedepannya yang kita bakal tetap semangat sih ngelakuinnya gitu. Okay, when we are talking about you, I think everybody knows you that you are a smart and independent woman, begitu ya. But if we compare with the others, gitu ya, apakah memang semua orang seperti itu ya kalau kita berbicara terkait sistem pendidikan? Nah, kalau menurut Mbak Regina, apakah memang sistem pendidikan kita saat ini mampu membekali kita untuk menjadi multi-talented worker?
sehingga kita bisa dengan I'm free to change my profession suddenly atau anytime I want to change my profession begitu, because we as a worker in Indonesia, kita sebagai multi talented. What do you think about this? Kalau melihat pendidikan, kalau ngomongin saat ini ya Mas Bogi, aku tuh kan karena bidang pekerjaan ada di pendidikan tinggi ya, pelayanan pendidikan tinggi. Aku ngeliat ternyata program yang sekarang ada gitu ya, yang sering kita dengar MBKM, itu menurut aku program yang sangat baik ya Mas Bogi, karena itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri dalam bidang yang lain gitu. Ada magang, ada pertukaran mahasiswa merdeka, proyek kemanusiaan, studi independen, riset. Itu kalau zaman aku dulu sih jujur belum ada ya Mas Bogi ya. Jadi kita benar-benar kuliah ya benar-benar cuma bidang kita itu aja. Makanya pas aku lihat ada program MBKM ini, menurut aku ini sangat menjadi wadah yang baik ya buat para mahasiswa untuk menjadi bekal ya itu tadi Mas Bugi bisa bilang, menguasai berbagai disiplin ilmu begitu ya. Iya betul banget Mas Bugi. Tapi ya balik lagi sih menurut aku Mas Bugi, program itu kan dibangun ya oleh pemerintah untuk menjadi wadah aja gitu ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya sumber dayanya ini mau melakukan atau enggak, mahasiswa dan dosennya itu mau enggak melakukannya itu dengan kualitas yang terbaik juga gitu. Programnya emang udah bagus-bagus banget, tapi mahasiswanya apakah juga mau ikut terjun, terlibat untuk mau memiliki multi talented worker itu sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi back to the person-nya ya, depend on the person-nya ya. Apakah dia memang mau belajar begitu ya, atau dia mau mengetahui sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Enggak rebahan terus kalau di rumah ya. Iya, kemarin aku tuh Mas Bugi, di LLDC kemarin kan baru ada podcast ya, yang tentang MBKM, transformasi MBKM. Dan itu ada ngundang beberapa mahasiswa yang memang ikut aktif terjun di dalam program ini gitu. Dan ternyata impactful-nya kayak besar banget gitu buat mereka. Ada yang dikirim ke Stanford untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Enggak, kesempatan yang sangat berharga nggak sih? Kita tuh bisa belajar dari negara lain gitu. Bagaimana mereka tuh bisa menguasai bidang ilmunya kayak gitu. Ya itu mereka itu yang mau mengambil kesempatan itu, challenging itu ya pasti berhasil gitu. Orang yang mau mengusahakan apapun pasti berhasil gitu. Makanya tergantung sih, benar banget kata Mas Bugi. Personnya, balik lagi ke personnya. Okay, yeah, I get the point. I can understand what you mean. Karena I can feel you, in 2006 and 2007 I got scholarship in Japan. I think it's very amazing gitu loh. Jadi benar-benar yang free of charge, tapi kita bisa mendapatkan banyak pelajaran di sana. Ketika kita telat 5 menit aja, kita benar-benar dimaki-maki. Kan orang Jepang itu bisa telat sama sekali ya. Iya, itu benar. Secara dalam hati, ya ampun, di Indonesia biasa kita telat. Oh my goodness. Tapi kita bisa belajar banyak ya ketika memang wawasan kita bertambah dan networking kita atau pergaulan kita juga, atau environment kita juga semakin luas begitu ya Mbak. Baik, Mbak Regina, mungkin di penghujung perbincangan kita ini ada pesan nggak sih untuk pendengar ketika mereka mengembangkan karirnya gitu ya dengan berganti profesi? Apa sih yang harus mereka perhatikan? Silakan untuk closing remarks. Oke. Buat para pendengar nih RRI 1 Pro ya, jangan pernah takut gagal, karena gagal itu biasa. Bukan berarti kamu jadi harus berhenti mencoba, tapi ketika memang pengen memutuskan untuk berganti profesi, pertimbangkanlah itu secara matang dari diri sendiri, dan jangan lupa kamu tuh harus tahu benar-benar keputusan apa yang kamu ambil itu dari segala point of view gitu, dari segala yang ingin kamu ketahui, sehingga pada saat kamu udah mengambil keputusan itu, kamu gak akan menyerah pada saat menjalaninya, bahkan kamu mau belajar untuk terus mencoba kayak gitu Mas Budi. Baik, terima kasih banyak Mbak Regina. Di tengah waktu berkumpul bersama keluarga di hari Minggu masih mau diganggu sama Pro 1 untuk berbagi dengan kami begitu ya. Pastinya Mas Budi. Jangan bosan-bosan menjadi narasumber kami ya Mbak Regina ya, untuk mungkin the next time kita punya tema yang berbeda. Sekali lagi salam hormat dan salam sehat untuk keluarga Mbak. Ya, salam sehat juga Mas Budi. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore Mas Bugi. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan aparatur sipil negara Mbak Regina Dwi Fania AMDT begitu ya.
Nah, gimana Tris setelah mendengarkan sharingnya Regina? Intinya, apapun pekerjaan kita, pastikan yang terbaik dan bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Pastikan sebelum kamu berpindah bidang profesi, kamu harus sering-sering research dan sharing terkait dengan bidang yang kalian tuju. Dan yang terakhir, tetap belajar terus dan pantang menyerah. Sekian, saya El dari podcast Potensi Kita. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Dikti Monas dari Jakarta untuk Indonesia.